Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala ala sayyidina alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim mustaqil qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa qama as-salah wa ata az-zakah wa lam yakhsha illa Allah fa asa ulaika yakunu minal muhtadin. Al-ayah sadaqallahul adim wa sadaqa rasul nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasy syahidin was-syakirin walhamdulillahi rabbil. Segala puji hanya milik Allah, segala keagungan juga hanya milik Allah. Hari ini Allah dengan Rahman, dengan Rahimnya masih memberikan berbagai anugerah kepada kita semuanya, sehingga lewat wasilah salat subuh berjamaah di waktu dan di masjid yang kita cintai ini, semoga mahabbah kita kepada Allah menjadi bagian kecintaan kita kepada Allah kelak nanti. Allah berikan kebaikan dan keberkahan, dan Allah tuntun hidayah kita sampai suatu saat nanti ketika Allah berikan bonus kepada kita lewat rewardnya, yaitu husnul khotimah. Allahumma inni as'aluka husnul khotimah wa na'udzubika min su'il khotimah. Salawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada panutan alam Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, para tabi'in, tabi'at, insyaallah, kepada kita semua yang senantiasa mencintai dan mengamalkan di antara sunnah-sunnahnya. Amin ya Allah ya Allah ya Rabbal alamin. Sebelum kajian ini dimulai, kepada para jamaah yang ada di Masjid Al-Kahfi dan bagi pemirsa yang ada di rumah maupun yang menyaksikan di berbagai belahan bumi dimanapun berada, jangan lupa like and share, dan terutama juga komennya, supaya keberadaan syiar dakwah ini akan sampai masuk ke segala leading sektor dan bisa membawa dampak yang bisa membawa perubahan. Karena perubahan itu bukan satu keniscayaan, tapi perubahan itu akan bisa menjadi suatu kenyataan. Sehingga dengan like and share dan komen, dan tidak lupa dengan subscribe, semoga ini jadi sedekah digital, sedekah setiap detik kehidupannya berkah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik, kita akan mencoba mengkaji di antara satu sahabat yang namanya adalah Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar Al-Ghifari ini salah seorang sahabat yang di zaman baginda Nabi yang tidak pernah diberikan kesempatan untuk menjadi seorang pemimpin. Walaupun hanya 2 orang sekalipun, Rasul tidak mengizinkan beliau itu jadi seorang pemimpin, padahal dia punya kapasitas. Kita kenal suku Ghifar itu adalah salah satu suku yang mereka adalah orang-orang yang cek orang Sundama, tukang bobok, tukang tarok. Suku yang begitu kejam, yang tidak pernah
pantang mundur kalau dia berdagang tidak mengenal siang, tidak mengenal malam. Dan kalau orang lewat suku, kalau ketika melewat Sam, itu jarang mereka yang bisa selamat. Jadi begitu Abu Dzar ini dibentuk oleh karakter lingkungan yang keras. Tapi bagaimana ketika Abu Dzar Al-Ghifari ini ternyata subhanallah dia dapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di awal-awal ketika dia masuk Islam, bersyahadat di depan Ka'bah, yang saat itu Ka'bah itu betul-betul masih dikuasai oleh musyrikin Quraisy. Tapi dengan kegigihannya dia bersaksi di depan Ka'bah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan dia kemudian menegakkan kalimat la ilaha illallah. Di saat ketika dia menyampaikan kalimat la ilaha illallah, maka orang Quraisy itu kemudian menggebuki dia, memukulnya. Dan saat ketika dipukul itu ada sahabat yang lain yaitu Abdullah bin Mas'ud yang kemudian melerai, "Hei, kalau kamu menggebuki ini Abu Dzar, maka kamu nanti tidak akan pernah bisa selamat kalau kamu nanti lewat Sam, melewati satu kampung namanya Kampung Ghifar. Maka kamu nanti tidak akan bisa selamat dan tidak akan bisa masuk untuk bisa meneruskan perdagangan, karena memang letaknya yang sangat strategis yang kemudian menyebabkan kampung itu betul-betul kampung yang sangat ditakuti." Maka lewat nasihat Abdullah bin Mas'ud inilah 2 kali Abu Dzar itu dipukuli dan kemudian akhirnya orang-orang tidak lagi memukuli Abu Dzar Al-Ghifari. Apa pesan yang ingin saya sampaikan lewat seorang tokoh yang juhud, yang namanya begitu viral dan oleh Rasul dikabarkan bahwasanya kematiannya itu dalam kesendirian dan hanya ditemani oleh istri yang tercinta dan tidak ada kain kafan yang menutupinya. Dan di saat itulah orang-orang ketika saat mendengar kematiannya datang untuk takziah. Dan di saat ketika baginda Nabi Muhammad SAW semasa hidupnya pernah baginda Nabi itu menyampaikan nasihat kepada Abu Dzar Al-Ghifari. Lewat nasihat ini insya Allah saya akan sampaikan nasihat yang disampaikan oleh Rasulullah di masa hidupnya Abu Dzar Al-Ghifari. Amarani Khalili sallallahu alaihi wasallam bisab'i, kekasihku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menyuruhku untuk melakukan bisab'i, untuk melakukan 7 amalan. Dari 7 amalan ini ke pasar ikan di hari Sabtu insya Allah akan saya sebutkan satu demi satu. Apa amalan yang pertama? Amaroni bihubbil masakina wadnuwa minhum. Amaroni bihubbil masakina wadnuwa minhum. Hei Abu Dzar, kata Rasul, cintai kaum miskin dan bergaulah dengan mereka. Jadi di antara kita yang hari ini barangkali diberikan oleh Allah di bulan berkah ini dengan kelapangan dan keluasaan rezeki, jangan merasa bahwasannya yang kita miliki itu hak yang melekat pada diri kita itu adalah hasil usaha kita. Betul, itu secara syariatnya. Tapi hakikatnya Allah
yang menitipkan rezeki itu kepada kita. Betul. Jadi ketika Allah mengamanahkan rezeki kepada kita, suatu saat nanti Allah akan tanya terkait dengan harta kita. Dari mana antum dapatkan dan kemana antum ini belanjakan. Bahkan lebih lama lagi penghisabannya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pesan yang pertama ini, cintai kaum miskin dan bergaulah dengan mereka. Saking juhudnya Abu Dzar Al-Ghifari yang tadi disampaikan lewat prolog tadi, sampai kain kafannya saja dia tidak punya. Sedemikian kejuhudannya, bahkan ketika dia diberikan oleh Baitul Mal untuk diberikan zakat, infak, sedekah, dia tidak mau menerimanya. Artinya kejuhudan ini yang menghantarkan beliau betul-betul sampai kepada kita. Ini jadi nasihat yang secara terus menerus dan kemudian kita sampaikan kembali, bukan hanya kepada Abu Dzar Al-Ghifari Rasulullah, tapi konteksnya kepada kita yang hidup di akhir zaman. Artinya Islam itu tidak mengenal strata. Kita tidak mungkin bisa bangun rumah kita kalau barangkali tidak ada orang yang jadi tukangnya. Itu semuanya artinya kita harus bisa berinteraksi. Kata pengersa Abah Sepuh dan Abah Anom dalam pengajaran Thariqat Qadiyah Naqsabaniyah, ari miskin teh lain hayang sorangan, estu kadaring pangeran. Ari miskin teh lain kahayang sorangan, estu kadaring pangeran. Artinya di sini miskin di sini dalam arti kita pun jangan sampai miskin daripada harta maupun daripada harti. Kalau harta mungkin ya dengan segala keterbatasan kita, maka agama mengajarkan kita yang namanya dengan qanaah. Qanaah itu artinya kita merasa cukup Allah berikan kepada kita semuanya. Jadi pesan yang pertama Rasul kepada Abu Dzar Al-Ghifari di saat di masa hidupnya, amaroni bihubil masakina wadunuwa minhum, cintai fakir miskin dan bergaulah dengan mereka. Yang kedua, wa amaroni an anzura ila man huwa duni wala anzura ila man huwa fauqi. Kamu jangan melihat yang ada di atasmu, tapi lihat yang ada di bawahmu. Artinya kita melihat sesuatu yang ada di bawah kita dan jangan lihat sesuatu yang ada di atas kita. Ini terkait dengan kejuhudan juga. Artinya ketika kita melihat sesuatu yang ada di bawah kita, ternyata kita akan semakin lebih dekat kita dengan cinta kita dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saat urusan dengan dunia, kalau kita melihat sesuatu yang di bawah kita, ternyata hari ini Allah memberikan amanah lebih dari apa yang diberikan oleh Allah kepada yang lain barangkali untuk urusan dunia. Artinya ketika kita melihat yang di bawah kita, ternyata kita banyak bersyukur kepada Allah. Ketika kita banyak bersyukur, Allah sampaikan, wa idza adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Ketika Allah menyampaikan, jikalau engkau bersyukur atas segala nikmatku, kata Allah, aku akan tambah-tambah. Artinya kesyukuran di sini bagaimana kita bersyukur ini, Allah memberikan lebih dari apa yang hari ini amanahkan kepada kita. Cukup banyak di antara saudara kita yang mungkin strata sosial mereka ada di bawah kita. Maka ingat dalam syairnya, syukuri apa yang ada, hidup adalah anugerah. Jangan sesali hidup ini, melakukan
yang terbaik. Ya, ini lagu ini cukup jadi inspirasi Pak bagi kita. Ya. Kalau kita melihat sesuatu yang di bawah kita, kita merasa, oh Allah ternyata masih sayangnya kepada kita hari ini. Tapi kalau untuk urusan ketaatan kita kepada Allah, kita harus bisa melihat yang ada di atas kita untuk urusan ketaatan. Kenapa saya belum bisa untuk lebih taat lagi, untuk bisa lebih sholat di awal waktu, tidak ketinggalan, berjamaah. Untuk ukuran-ukuran seperti itu, kita harus bisa melihat orang-orang yang mungkin lebih ketaatannya daripada kita. Artinya ini kita harus dibalikkan. Kalau melihat sesuatu yang di bawah kita, ini adalah untuk ukuran dunia. Tapi untuk ukuran kita melihat orang yang atas kita, ini untuk dalam urusan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pesan yang kedua. Lalu pesan yang ketiga yang disampaikan oleh Rasul kepada Abu Dzar Al-Ghifari adalah amarani an ansil rahima wa in adbarat. Sambungkanlah silaturahim dengan saudara, dengan kerabat, wa in adbarat, walaupun hakikatnya dia itu berpaling dari kita. Berat tuh Pak, abad tuh. Menyambungkan silaturahim dengan kerabat, dengan saudara, dengan jamaah, dengan tetangga, walaupun dia itu berpaling dengan kita. Ini sesuatu yang nggak mudah, betul? Dak kalau kita mah aslina wani diriungkeun Pak nya, lamun urang suka di bagi gande ya Pak. Urang mah kadang-kadang malik ngabegegan deui Pak. Betul. Ya. Da ibu-ibu mah kalau misalnya tidak dikirimin apa? Oleh-oleh oleh tetangganya, asa perasaan gitu. Kita salah naon gitu. Padahal berkaca, bermuhasabah. Ibu-ibu ya Bu, halo ibu-ibu. Kalau kita berpikir apakah pernah kita ngirim juga enggak? Gitu kan? Kita kan kadang-kadang pengennya dikasih Pak, betul Pak? Betul Pak? Kadang-kadang kita pengennya dikasih. Termasuk untuk urusan seperti ini pun sambungkanlah. Wa amaroni an anzal rahim wa in adbar, sambungkanlah silaturahim dengan kerabat, dengan saudara walaupun dia berpaling. Ini sesuatu yang oleh Rasulullah SAW tidak mungkin dong Rasul itu menyampaikan sesuatu yang tidak pernah Rasul lakukan. Ya. Ini kisah yang cukup viral barangkali, yang mungkin sering disampaikan di berbagai kesempatan. Ketika Rasulullah SAW mau ke masjid, mau berdakwah, beberapa kali ditimpuk, dilempari, bukan dengan sesuatu lagi tapi dengan kotoran, ya, sampai kena pelipisnya, ya. Tapi Rasulullah tidak pernah marah. Ini hebatnya. 1 kali, 2 kali, 3 kali, keempat kali, mana nih yang melempar ini? Langganan yang biasa kan gitu sebenarnya. 1, 2, 3, 4 kali ke mana ya? Gak ada nih yang melempar ini. Bawa sakit kayaknya nih. Teman orang main 4 kali ya, atau kan kalau dia kabar dia sedang sakit kan, betul Pak? Betul tidak? Kesempatan kita untuk apa? Untuk balas dendam kan? Kalau orang Sudan kita datang, wah pasti dia akan balas dendam. Tapi ketika Rasulullah tahu yang biasa melempari itu sampai dia sakit, dan di antara teman-teman dia yang seperti itu kelakuannya tidak ada yang menjenguk kecuali Rasulullah yang teraniaya. Tapi inilah akhlak Rasulullah. Fa innaka ala khuluqil Qur'an, karena akhlak Rasul itu adalah Al-Qur'an berjalan. Ya. Fa innaka ala khuluqil Qur'an, karena akhlak Rasul itu Al-Qur'an berjalan, maka tidak ada alasan bagi Rasulullah datang pun tidak, bukan hanya datang, tapi Rasulullah membawa buah tangan. Ya, orang yang sakit kan perlu modal Pak, betul Pak?
Perlu modal kan? Perlu modal dong. Bawa oleh-oleh, bawa buah tangan. Kalau orang seudon datang menjelekkan kita, tapi kita didatang di saat dia sedang sakit parah, payah, bahkan kita bawa oleh-oleh buah tangan, yang sekedar untuk menghiburnya, pasti seudonnya jelek, ya. Tapi Rasul itu akhlak, maka dakwah itu merangkul bukan memukul. Dakwah itu adalah membina bukan menghina. Dakwah itu adalah cari solusi bukan mencaci. Dan keakhlakan Rasul itulah yang menghantarkan si Baduy Arab tadi dengan akhlak yang indah dari Rasul tadi menyambungkan silaturahim walaupun dia berpaling, dan di depan Rasulullah dia bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lalu kisah yang lain pun bagaimana ketika Rasulullah datang ke Taif sampai dilempar kena pelipisnya dan berdarah. Rasul pun kemudian apa? Merangkul bukan memukul. Sampai malaikat datang kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, asa tengenang-ngenah teh ya junjunan dihina. Kan gitu Pak? Betul. Tegugur tuh angin dilempar sampai pelipisnya berdarah-darah. Malaikat yang notabene malaikat itu senantiasa bertasbih kepada Allah. Eta mah ningali junjunannya baginda Nabi dilempar sampai pelipisnya berdarah di Taif tadi. Tapi ternyata Rasul tidak dendam, tidak marah. Betul? Dan survei membuktikan hari ini Taif itu 100% itu semuanya muslim. Takbir. Eta tuh. Hudangkeun sekalian itu. Karena kelihatannya ada yang bismika Allahumma ayat, bismika. Kamana jalan ka Jogja, kaditu ka Palihwetan. Kamana jalan ka sorga, di dieu dina pangaosan. Kamana si kupu-kupu mungkir, si horeng, si rama. Manawi bapak ibu tungkul kerdikir, si horeng ngacai kana salana. Pesan yang ketiga, ya, amarani an ansilar rahima wa in adbar. Sambungkan silaturahim dengan kerabat dan saudara walaupun dia itu berpaling. Ya. Lalu yang keempat, pesan Rasul kepada Abu Dzar Al-Ghifari adalah wa amarani al-as'ala ahada syai'an. Kamu jangan pernah meminta apapun kepada siapapun. Mintalah kepada Allah. Pak, kalau kita minta kepada saudara, kepada tetangga, kepada baraya, banyak kecewanya enggak? Kalau curhat dong. Banyak Pak. Aslina terbatas. Tapi kalau kita minta kepada Allah unlimited, tak terbatas. Ketika kita datang kepada Allah berjalan, Allah datang itu berlari. Allah lebih dekat dibandingkan urat leher kita. Orang ngerasa Pak urat lehernya yang sedikitnya, betul Pak? Tapi ternyata Allah itu lebih dekat dibandingkan urat lehernya. Artinya kita meminta kepada saudara, bergantung kepada teman, itu banyak kecewanya Pak. Selagi kita ada, kayak mana nanti. Selagi kita sudah bokeh, sudah nggak ada, kalah labur Pak, kan gitu. Betul Pak? Survei membuktikan, ya. Tapi ketika kita minta kepada Allah,
Wa amaroni alla as'ala ahada syai'an, jangan minta apapun kepada siapapun, hanya minta kepada Allah. Ketika kita minta Allah akan memberikan kepada kita. Apa yang hari ini kita minta adalah sesuai dengan kebutuhan kita. Betul Pak? Allah akan memenuhi dengan kebutuhan kita, bukan dengan keinginan kita. Catat. Allah akan berikan itu bukan keinginannya, tapi apa? Kebutuhannya. Keinginan macam Allah telah batin. Betul Pak? Hayang iya. Tapi yang dibutuhkan, ini yang dibutuhkannya. Terkadang sesuatu yang mungkin di luar nalar kita, di luar ekspektasi kita. Ketika Bapak dalam keadaan sempit, keadaan sulit ya. Di saat itu ketika minta, Masya Allah, datang. Banyak penolakan. Maka ada cara Allah berikan kepada kita. Dengan cara apa? Dengan cara apa Pak? Kita datang kepada Allah. Kita sholat, pertama mungkin di sepertiga malam, kita datang kepada Allah. Apakah bila dengan sholat taubat kita, minta juga kepada Allah, dengan sholat hajat kita, betul? Kita minta Allah diajarkan juga dengan sholat malam, sampai kemudian mendekati waktu fajar seperti tadi malam, mungkin Bapak yang masih terkantuk-kantuk di malam yang ke-27 ya. Jelas ataupun tidak, lihat ustaznya pun seperti itu, remang-remang, karena mungkin terjaga dengan matanya. Tapi yakin ketika kita minta, Allah akan penuhi segala kebutuhan kita. Artinya kita mau atau tidak. Betul. Artinya mau atau tidak ketika dia datang kepada Allah di saat waktu dan tempat yang mustajabnya doa. Di mana itu Pak? Ini. Innama ya'muru masajid Allah, yaitu di masjid Allah. Apalagi di antara kita yang sedang berpuasa ya, itu salah satunya orang-orang yang diijabah doanya. Orang yang berpuasa, doa seorang ibu kepada anaknya, orang tua kepada anaknya, doanya tidak akan terhalang. Doa orang yang musafir, orang yang bepergian, kemudian doa orang yang teraniaya, yang terzalimi, itu doa yang dijabah oleh Allah. Artinya hati-hati kita, hati-hati. Di pesan yang keempat ini adalah wa amaroni alla as'ala ahada syai'an, jangan minta apapun kepada siapapun, kita minta hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu pesan yang kelima, wa amaroni an aqulla hal haqqu walau kana murran, katakanlah kebenaran walaupun itu murran, walaupun itu pahit. Pak, katakan kebenaran walaupun itu pahit. Di saat anak-anak kita barangkali banyak mereka belajar di rumah online dan sebagainya, ya, sehingga mereka mungkin alhamdulillah mulai berangsur sekarang sudah bisa PTM. Nah, ayah pengen nanti kamu bisa hafid. Nah, ayah pengen nanti kamu bisa hafidah, bisa jadi penghafal Al-Quran. Nah, ayah pengen kamu nanti seperti para ulama-ulama yang bisa membaca kitab kuning. Kalaupun keinginan ayah ini kamu penuhi dengan kesadaran dan keikhlasan, mau nggak nak? Ayah sekolahkan, bukan di sekolah formal, tapi di sekolah di pesantren. Terkadang Pak, kalau kita pahami justru itu sayang kita kepada anak kita. Ya, karena model pesantren itu adalah salah satu model yang mereka itu bisa belajar disiplin dengan waktu. Kalau mungkin di rumah kita
subuhnya hese budak teh dihudangkeun kan gitu Pak. Betul Pak? Hesenya budak dihudangkeun. Selagi mungkin kita ada Pak, kalau kita di luar kota maupun kita lagi di mana, kita nggak pernah tahu bagaimana anak kita, seperti apa, dengan siapa mereka bergaul kan gitu Pak. Betul. Tapi ketika anak kita titipkan di pesantren, kita sekolahkan di pesantren, dan notabene di situ kita betul-betul percaya bagaimana anak-anak kita itu dididik dengan akhlaknya, hafalannya, ngawas kitabnya, ya. Dan kita mungkin bisa jadi pilihan di saat kondisi seperti ini sesuatu pilihan yang bijak untuk anak kita, walaupun hakikatnya itu pahit, ya. Walaupun itu hakikatnya pahit, mungkin sementara kita dipisahkan oleh waktu dulu. Tapi ketika anak-anak kita mereka keluar dari pesantren, pulang ke rumah, ya, pulang ke rumah, terlihat akhlak yang diajarkan oleh gurunya di pesantren, alim, di saat ketika azan dikumandangkan, bergegas cepat ke masjid, ya. Ada sesuatu yang nilai lebih yang kita dapatkan, yang mungkin hari ini itu sesuatu yang memang pahit, tapi harus kita sampaikan kepada anak kita. Maka ada satu pantun yang mungkin sering saya sampaikan. Kalau bunga harum di taman, indah mewangi semerbak menawan. Kalau bapak dan ibu bisa menjaga buah hati kita dengan iman, jangan pernah takut walaupun anak kita mereka hidup di akhir zaman. Jadi poinnya apa Pak? Iman kita, ya. Karena iman inilah sesuatu mutiara yang kecil ini begitu bernilai untuk buah hati kita. Ini pesan yang kelima. Pesan yang keenam yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada Abu Dzar Al-Ghifari ini adalah wa amaroni alla ahfa fillahi law mata la'in. Jangan takut kepada celaan seseorang tatkala kamu berjuang di jalan Allah. Ada kisah yang singkat yang pendek yang dulu kisah ini di Jumat yang lalu sudah disampaikan lewat seorang sufi yang namanya Ibrahim bin Adham. Ibrahim bin Adham itu ketika dia mengajak anaknya berjalan menuntun himar atau kedelai. Keledai itu adalah himar yang tidak tingginya di bawah kuda, di atas kambing, pertengahan itu himar, keledai. Ibrahim bin Adham ini saat ketika dia nuntun dengan anaknya keledai tadi, lalu kemudian orang-orang di Basra ini komen, ya namanya orang komen, mulut mereka kan seperti itu. Apa komen yang pertama ketika melihat pasar? Itu keledai dituntun bukannya ditaikinnya. Kata orang-orang, ngapain juga nggak ada kerjaan nuntun keledai. Terdengar oleh Ibrahim bin Adham, nah kalau gitu coba kamu yang naik, biar bapak yang nuntun. Kata Ibrahim bin Adham, biarkan bapak yang nuntun, kamu yang naik. Lewatlah pasar. Sudah lewat pasar, kemudian orang komen, eta budak kecida doraka pisannya cing atuh bapak nanu nuntun budak na ngeunah we naik. Nih Pak, terdengar juga ocehan orang tadi kepada Ibrahim bin Adham tadi. Lalu kemudian sampai kepada anaknya, nak, rasanya kita nggak nyaman ya
Kalau gitu tuker ya. Biar ayah yang naik, kamu yang nuntun. Ayah yang naik, kamu yang nuntun. Dibalik Pak. Lalu ganti posisi. Ganti posisi. Ayahnya naik, anaknya nuntun. Sampai di situkah komennya Pak? Enggak. Terus orang komen, Masya Allah. Masya Allah. Itu bapaknya terkira-kira budaknya nuntun, bapak nangena naik. Terdengar lagi Pak, betul Pak? Nah kalau gitu kita naikin berdua. Ditaikan kuduaan. Tuh kira-kira eta bapak jeung anak kalau dari saya gitu ditumpahkan keduaan. Komen lagi dong. Nah, ambil rancatan. Ambil apa? Rancatan itu apa Pak? Apa namanya? Ya rancatan. Untuk manggul ya. Untuk dipanggul. Nah, kalau kayak gini adanya, ayo kita pikul sajalah. Apakah cukup berhenti orang berkomen? Enggak. Apa komennya? Ini baru gila orang. Ini orang baru gila rasanya. Sepanjang hidup saya baru lihat orang seperti ini. Orang mesti ditaikin malah ini dipanggul. Itulah dalam kehidupan kita yang serba kompleks. Betul Pak? Betul Pak? Inilah. Jadi jangan takut kepada celaan seseorang tatkala kamu berjuang di jalan Allah. Hidup ini like and dislike kok. Suka dan tidak suka. Ketika kita di sini jadi pengurus, ya, apakah ada yang komen? Kalau benar memang kudu gitu pengurus mah. Telat misalnya ke masjid. Hei pengurus. Nah itu. Betul Pak? Jadi pengurus diomongin, enggak jadi pengurus diomongin. Inilah. Maka pesan Nabi kepada kita, bagaimana hari ini sesuatu yang memang terjadi dan kita bisa menyaksikan orang itu dengan mudah ya, menyampaikan pendapat dan sebagainya tanpa mereka berpikir ya kan. Al-yauma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu pada hari di mana yang komen tadi mulutnya dikunci dah. Tangannya yang berbicara, kakinya yang jadi saksi apa yang kita lakukan hari ini. Ini poin yang ke-6 dan terakhir. Saya akhiri dengan poin yang ke-7 yang disampaikan oleh baginda Nabi kepada Abu Dzar Al-Ghifari adalah wa amaroni an uksir min qawli la haula wala quwata illa billahil aliyil azim fa innahu kunuzul jannah. Perbanyaklah dengan ucapan dan kalimat la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Karena kalimat itu adalah kalimat perbendaharaannya surga. Alhamdulillah. Jadi OTW Pak, kemanapun kita berjalan kaki, berkendaraan, apapun yang kita pakai, jangan lupa kita baca Bismillah tawakkaltu Allah, la haula wala quwata illa billahil aliyil. Apalagi di saat nanti bapak-bapak mau mudik, ya kan, di tengah perjalanan kita mungkin hati-hati Pak, betul. Kita sudah hati-hati, surat-surat kita sudah komplit, ada semuanya Pak, betul Pak. Tapi kan orang tuh banyak yang cari kompas, potong kompas. Memangnya dia saja yang pengen cepat kan gitu ya. Kita pun juga pengen cepat sampai ke tempat tujuan kan gitu. Banyak yang nyelip-nyelip, apalagi kalau kita mungkin di tol Pak. Ya.
kita santai di samping yang mungkin cc-nya mungkin lebih dari kita besarannya Pak, rek di udag teka udag da cc-na ge gede jadi udag hadeul kan gitu ya betul Pak. Akhirnya sering terjadi kejar-kejaran di jalan tol dan sebagainya ya seperti itu. Tapi kalau ketika kita naik dan kendaraan minimal kita baca bismillah atau lebih lengkapnya bismillah tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billahil aliyil adim. Ketika takdir Allah takdirkan di saat ketika kita dalam keadaan hati-hatian seperti itu, maka kita sudah dalam genggaman Allah, dalam perbendaharannya surga Allah Subhanahu wa taala. Semoga kajian yang singkat ini menghantarkan kita untuk lebih memahami lagi arti kehidupan kita sebagaimana pesan Abu Dzar Al-Ghifari tadi yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, seorang yang kejuhudannya begitu luar biasa sehingga dengan kejuhudan Abu Dzar Al-Ghifari ini beliau menjadi seorang yang mendapatkan di antara sahabat yang sudah mendapatkan tiket masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Mari kita akhiri kita dengan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita lakukan di 27 Ramadan ini senantiasa Allah memberikan kemudahan, kebaikan, keberkahan dan keistiqomahan sehingga kita bisa mengakhiri Ramadan ini betul-betul mahabbah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hamdan syakirin hamdan aiman hamdan yu'li yu'kabi manjidah ya rabbana kal hamdu kama yanbaghi li jalika kamil adil sultan. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Di 27 Ramadan 1443 Hijriah di waktu subuh ini ya Rabb, menjelang siang hari ini ya Rabb, berikanlah kepada kami kebaikan dan keberkahan. Jadikanlah di sisa usia kami usia yang bisa menghantarkan kami menjadi orang-orang yang muttaqin. Ya Rahman ya Rahim, berikan keberkahan kepada rezeki yang Engkau amanahkan kepada kami, sehingga rezeki yang Engkau amanahkan kepada kami pun mendatangkan kebaikan dan keberkahan. Ya Rahman ya Rahim, Engkau pun berikan amanah kepada kami dan usia kami. Di usia kami yang hari ini terus menerus habis kuota kami, jadikanlah di sisa usia kami betul-betul usia yang bisa menghantarkan kebaikan untuk diri kami ya Rabb, bertambah kesolehan kami ya Rabb, bertambah kebaikan dari diri kami ya Rabb, dan jadikanlah kesolehan ini menghantarkan kami pun ini soleh secara sosial. Ya Rahman ya Rahim, jadikanlah di antara orang-orang yang hari ini bersaum yang sedang berpuasa ya Rabb adalah doa-doa yang mustajab di hadapan-Mu ya Rabb. Ya Rahman ya Rahim, anugerahkan kepada kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan jauhkan kami daripada siksa azabnya api neraka. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil ala hadi al-salih al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wallahu muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.